lagi jamaah yang ada di rumah. Tadi kan kasusnya si ayah pulang kerja, terus anaknya rewel disuruh bantuin istri. Nah kalau misalnya ternyata si ayahnya itu udah nggak bekerja nih, mungkin dalam kondisi pandemi sekarang ini nih, gimana nih jamaah? Akhirnya si istri nih Ustadz Ahmad kan yang ngebantu pekerjaan. Nah bagaimana nih sosok seorang ayah, seorang suami untuk membantu istrinya, padahal istrinya lagi berusaha mengambil tanggung jawabnya, mencari nafkah, membantu keluarganya. Kadang kan laki-laki kan gengsi ya, masa istrinya yang kerja gitu kan. Bagaimana Ustadz Ahmad kan mohon penjelasannya, silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara di dalam Islam bagi suami untuk membantu istrinya yang harus bekerja untuk menafkahi keluarga? Karena kalau kita lihat tidak menutup kemungkinan bukan hanya di tahun-tahun pandemi saja, mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga ketika seorang suami di PHK lalu kemudian kehilangan pekerjaan dan pada saat itu seorang istri mencari nafkah dengan cara berdagang atau lain sebagainya, maka seorang suami tidak boleh gengsi untuk membantu istrinya di dalam urusan mencari nafkah tersebut. Dengan catatan, selama apa yang dilakukan oleh seorang istri tidak menyalahi aturan di dalam Islam. Dia berdagang atau berjualan, mencari nafkah yang halal tanpa harus melakukan hal-hal yang menyalahi dari aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sudah menyalahi aturan syariat, maka suami juga wajib untuk memberikan larangan kepada istrinya. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, di dalam urusan takwa, di dalam urusan kewajiban. Karena yang namanya mencari nafkah itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Rasulullah katakan, tolabul halal faridotun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal itu kewajiban bagi setiap orang muslim. Akan tetapi kalau kedudukannya seorang suami dalam keadaan kehilangan pekerjaan, maka suami membantu usaha istri dengan cara yang baik, tetapi tidak menjadikan suami bermalas-malasan akhirnya tidak mencari pekerjaan yang baru. Maka cari pekerjaan yang baru, berusaha untuk mencari nafkah, karena sesungguhnya rezeki setiap seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau berusaha dan berikhtiar saja. Akan tapi kebanyakan ketika dia sudah kehilangan pekerjaan lalu kemudian istri mencari nafkah, akhirnya ya udah deh, istri aja yang cari nafkah, istri aja yang cari duit, saya mah santai-santai aja. Maka ini suami yang tidak tanggung jawab terhadap kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Hati-hati, kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man ya'ul. Sungguh berdosa ketika seorang kepala rumah tangga dia melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah dan juga memberikan haknya seorang istri dan anaknya. Maka dia dikatakan seorang yang berdosa. Maka tetap bantu usaha istrinya dan tetap berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu buah perkataan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam kitab Taurat, ya Musa la tahtamu birizq fa inna dzarrata ala saqbariha tuti kulla yaumin birizqiha. Jangan kau terlalu sibuk ngurusin urusan rezeki yang sudah dijamin sama Allah. Rezeki itu kan urusan Allah. Jangan sibuk ngurusin urusan rezeki. Kita ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar untuk mencari nafkah karena sesungguhnya semut yang kecil saja setiap hari dia makan ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang lebih besar dari semut. Maka ikhtiar mencari pekerjaan yang baru, jangan melalaikan kewajiban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan juga seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan bantulah usaha istri dengan sebaik-baiknya. Insyaallah mudah-mudahan usaha istri berjalan dengan lancar, rezekinya semakin barokah dan juga semakin luas, suami juga dapat pekerjaan yang baru, sehingga kesemuanya saling mendukung dalam kebaikan dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam syariat Allah dan tidak menyimpang dan menyalahi aturan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para suami yang di PHK dapat pekerjaan yang baru, amin, yang halal buat amin, keluarganya, dan istri juga yang usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di dalam usahanya sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain, karena menghinakan diri dengan meminta-minta itu malah justru membuka 70 pintu kefakiran dan kemiskinan, wal iyadzubillah. Maka kita jadikan diri kita orang yang mulia dengan cara menjaga iffah kita, menjaga harga diri kita untuk bekerja, nanti Allah yang akan datangkan rezeki buat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Semangat ya para pekerja keras yang ada di luar sana, para suami semoga lancar rezekinya berkah, amin ya rabbal alamin.